tahun 2022 ini kita mulai berpikir kembali sebuah ide bagaimana DPR ingin melakukan upaya yang lebih konkret, yaitu sektor asuransi, di mana menurut Undang-Undang Asuransi ada pasal yang mengatakan bahwa penjaminan polis asuransi harus dibuat lembaganya. Nah, inilah yang ingin kita tuntaskan dalam fase berikutnya. Karena apa? Setiap fase-fase krisis ini memberikan pembelajaran yang banyak kepada bangsa ini bagaimana memperkuat sektor keuangan. Karena sektor keuangan ini adalah urat nadi pembangunan. Uratnya dan nadinya bagi uangnya masyarakat, bagaimana kemudian tersalurkan oleh lembaga intermediari yang bernama perbankan untuk kemudian memberikan dampak-dampak positif kepada sektor usaha, sektor bisnis, dan sektor-sektor yang perlu diberikan dukungan pembiayaan. Dan kemudian dampak resultan asli akhirnya adalah perbaikan makroekonomi dan kemudian peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah PDB yang meningkat dan kemajuan buat bangsa. Baik, kita akan beralih ke Ibu Afiliani. Kalau evaluasi Perbanas seperti apa, Bu Afi? Saya setuju dengan Pak Misbakun ya, bahwa di industri perbankan, khususnya di Perbanas, itu melihat bahwa 2020-2021 itu tahun yang sangat sulit, tetapi ternyata kita bisa lewatin, bahkan bank-bank yang akan bermasalah pun akhirnya bisa selesai. Dan itu membuat kita tidak merasa krisis. Karena apa? Karena sektor keuangan itu merupakan jantung perekonomian. Jika ada satu saja persoalan yang ada di perbankan, itu akan bergulir kepada sektor yang lainnya ya. Nah, yang kedua yang kita lihat juga adalah policy yang dikeluarkan ya, termasuk DPR juga menyetujui dengan cepat, yaitu Perpu, di mana Perpu itu baik itu sektor fiskal maupun di sektor keuangan perbankan itu juga cepat dikeluarkan sehingga ada kebijakan restrukturisasi dan itu bagus sekali sehingga tidak menyebabkan NPL langsung tinggi ya. Yang kedua dari sisi fiskal pun ya, yaitu dari sisi demand side itu membantu di mana defisit bisa di atas 3% gitu. Jadi kami melihat sebenarnya atau evaluasi dari kami itu adalah melihat selama ini dibantu dengan kebijakan-kebijakan sehingga stabilisasi itu terjadi ya. Bahkan komunikasi yang tadinya antar regulator itu kita lihat wah ini bahaya nih, ternyata terakhir-terakhir relatif bagus antar regulator, bahkan di KSSK pun keputusan-keputusan itu membuat sektor perbankan itu merasa terbantu gitu. Jadi itu kami lihat dalam 2 tahun ini merasa bahwa pengawasan sejauh ini baik OJK, BI maupun Menteri Keuangan sebagai kebijakan fiskal itu berjalan seiring gitu. Jadi kami melihatnya seperti itu Mbak, khusus untuk evaluasi. Baik, kita kembali ke Pak Misbakun. Pak Misbakun, kalau fraksi sendiri menilai apa yang harus menjadi fokus dari RUU ini? Gini, RUU P2SK ini, penguatan dan pengembangan sektor keuangan ini adalah sebuah RUU yang menjadi inisiasi dari DPR. DPR dalam perspektif pengambilan kebijakan dalam bagaimana membahas Perpu nomor 1 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 lalu, kita ingin menjadi sebagian dari sebuah solusi politik. Kita mengambil policy yang sangat cepat dalam rangka apa? Bahwa tidak menarik kita memperbincangkan perdebatan politik di saat situasinya emergensi. Maka kita melihat pembelajaran yang besar, pembelajaran yang dalam, bahwa sektor ini harus dibuat regulasi yang lebih kuat untuk bagaimana post pandemi ini kita siasati. Ingat, situasi pandemi belum berakhir. Ada restrukturisasi yang masih ujungnya harus kita siapkan exit strateginya. Strategi keluar kita nanti dari pandemi ini seperti apa? Baik itu pembiayaan, lembaga pembiayaan, kemudian perbankan itu sendiri, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Karena apa? Program restructuring itu mengakibatkan ada yang namanya loan at risk yang besar. Loan at risk yang besar, hasil restrukturisasi ini akan kita apakan? Karena apa? Restrukturisasi saja tanpa kita kemudian memberikan suntikan modal baru, pinjaman baru, ini akan membuat risiko lebih besar lagi. Lah, bagaimana dengan situasi ini? Kalau Presiden menginginkan
Ini kan keinginannya Pak Presiden, tidak boleh ada bank bermasalah, maka regulasi-regulasi yang sifatnya sangat mengetatkan itu kan harus dilonggarkan. Sementara industri perbankan, sektor keuangan ini kan sangat high regulation. Apalagi ada PSAK 71, di mana mereka, loan at risk mereka harus disiapkan CKPN-nya. Ini kan dana nganggur yang sangat besar untuk disiapkan untuk itu. Nah, inilah yang harus kita kemudian berikan penguatan regulasi exit strateginya.